Baik, ini tutorial dari awal mendaftar untuk kemudian kita mendaftar merchant sebagai mitra merchant Nitro Food. Kemudian kita langkah-langkahnya adalah mendaftar, yang kedua isi formulir, kemudian menunggu di approve oleh admin. Setelah di approve oleh admin, baru kita bisa menginput dua hal, yaitu langkah ketiga. Langkah ketiganya adalah membuat toko dulu, baru langkah terakhir menginput produk-produk gitu. Jadi ada 4 langkah. Daftar, isi formulir, setelah di approve baru input tokonya, detail toko, alamat dan sebagainya, jam kerja dan sebagainya, baru terakhir input menu gitu, dengan segala detailnya gitu ya. Kita mulai dari mendaftar dulu. Ini saya kasih nama Sate Taichan Wong Londo. Jadi nama ini langsung diisi nama tempat kita ya, Sate Taichan Wong Londo. Bukan nama kita, tapi nama restoran kita gitu, atau tempat usaha kita gitu. Emailnya kita isi sembarang dulu, karena ini adalah testing ya. Nanti diisi email yang aktif, kemudian kita isi nomor handphone, dan kita isi password. Ini saya tulisnya, username-nya terserah ya. Kalau username boleh apa saja. Tes 4. Ini Sate Taichan Wong Londo. Username-nya tes 4. Nah, ini. Yang perlu adalah nanti yang diingat username untuk masuk ya. Ini kan baru daftar. Kemudian masukkan kode referensinya. Misalnya ini yang memperkenalkan adalah ASM siapa misalnya, Budi, misalnya seperti ini ya, Budi. Ini adalah dari tim Nitro, area sales manager Nitro, yang memperkenalkan pihak merchant. Jadi, supaya kita tahu ini adalah akun yang harus di maintain oleh ASM tersebut. Nah, ini sudah ada, masuk. Oke. Kemudian kita mulai isi dulu profilnya. Fotonya kita ubah dulu, ya kan? Caranya saya ulangi lagi. Tadi pencet yang gambar kosong itu di atas tulisan Sate Taichan. Ubah profil, kita klik ubah profil. Kemudian pencet yang gambar kamera, baru kita upload foto kita. Nah, ada ini di sini. Galeri. Saya kasih contoh ini. Nah, ini Sate Taichan. Saya crop. Ini saya crop, ya. Nah, inilah logonya. Kita masukkan logo Sate Taichan Wong Londo. Nah, sekarang sudah ada akun di atas gitu. Kemudian yang langkah kedua adalah kita sudah daftar. Yang kedua adalah daftar mitra. Ya kan? Kita ngisi formulir. Kamu mendaftar menjadi mitra untuk aplikasi ini. Apakah kamu yakin? Iya. Ini menjadi Nitro Food merchant atau merchant Nitro Food ya. Nama resto kita isi lagi, Sate Taichan Wong Londo. Diisi penjualan rata-rata per bulan, misalnya sebulan 60 sampai 120 juta misalnya ya. Kita isi di situ. Kemudian ini jumlah order per bulan. Ini adalah order online dari misalnya dari ojek yang lain ya, misalnya kayak Grab, Gojek gitu. Di total berapa? Misalnya sehari 100 gitu. Grab dan Gojek rata-rata sehari 100. Kalau dikali 30 hari kerja berarti 3.000 gitu ya. Atau 26 hari kerja 2.600. Berarti kita pilih yang ini. 1.500 sampai 3.000. Kemudian tampak depan foto ini adalah tampak tempat kita. Perhatikan ujung kiri, ujung kanan, atas bawah, kemudian gambar logo kita juga kelihatan. Ini saya ambil contoh kursi saya. Nah, ini ujung kiri kanannya harus terlihat ya, dari ujung ke ujung, atas ke bawah. Dari luar kita ngambil dari jalan. Kemudian yang kedua, foto tampak dalam. Ini kita perlihatkan meja kursinya atau crowdednya gitu ya. Kita input di sini.
Ini tidak boleh sembarangan ya, ini karena testing, jadi saya isi sembarang dulu. Tapi nanti harus diisi yang sesungguhnya karena akan ada proses review sebelum diterima sebagai merchant. Nah, kemudian ada lagi upload bukti pendapatan dari GoFood. Kalau di sini dinyatakan rata-rata penjualannya 60 sampai 120 juta, ada nggak bukti bulan lalu di screenshot yang dari Gojek atau dari GrabFood gitu ya. Ini dari GoFood dulu. Dari GoFood kita bisa misalnya ini yang bisa menunjukkan bahwa oh ya memang rata-rata penjualan bulan lalu pun ada bukti misalnya 80 juta, itu kan sesuai sama informasi yang di atas. Yang kedua dari GrabFood misalnya ini di GrabFoodnya 40 juta, jadi totalnya 120 juta misalnya begitu ya. Oke, kemudian kita masukkan nama bank. Ini adalah untuk proses pembayaran ke merchant ketika terjadi transaksi. Pembayaran dilakukan kalau nggak salah aturan kita di H+1 atau H+2. Nomor rekeningnya 075, nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita isi nama pemilik rekening, misalnya begini. Nah, kemudian selanjutnya kita isi kategori makanan saja, minuman saja, atau makanan dan minuman. Kita centang. Berikutnya subkategori. Subkategori ini isi semua yang kira-kira relevan. Misalnya contoh dia rawon. Nanti di sini ada rawon, ada nasi. Itu silakan centang. Misalnya lagi pecel. Itu ada pecel, ada healthy food. Itu boleh dicentang dua-duanya gitu ya. Kita contoh misalnya kita ada jualan nasi rawon, nasi pecel sama soto ayam misalnya gitu ya. Chinese food tidak, halal food iya. Soto ayam. Nasi masuk, minumannya kita jual teh dan kopi ya, berbagai jenis kopi kenangan, kopi apa, bubble tea misalnya ada. Kita masukkan. Kemudian pecel, rawon, ada healthy food pecel ya. Pecel, rawon dan soto. Ini kita masukkan juga, kita centang. Ini untuk pengkategorian di dalam aplikasi nantinya. Kemudian dia juga masuk sebagai masakan Jawa misalnya. Nah, ini boleh. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi dicentang beberapa yang kira-kira relevan. Sehingga nanti kalau user mencari, dia bisa cari yang berhubungan dengan teh. Nah, merchant kita juga akan muncul. Dipanggil masakan Jawa, merchant kita juga muncul gitu ya. Healthy food karena jual pecel itu juga masuk nanti, itu akan muncul gitu. Fungsinya ke sana. Selanjutnya kita isi nomor telepon di restoran. Misalnya punya nomor handphone khusus di resto, kita masukkan. Apabila tidak punya, bisa menggunakan nomor telepon pemilik. Bisa disamakan kalau tidak punya. Tapi kalau misalnya memiliki karyawan yang diberikan tanggung jawab sebagai PIC, manager, silakan menggunakan nomor telepon manajer tersebut. Lalu kita input alamatnya, misalnya Jalan Rungkut Madya 80. Cukup sampai itu karena di bawah ada kota, kita input manual Surabaya, kemudian Jawa Timur. Nah, kemudian jumlah cabang. Apabila kita punya cabang 10, kita isi 10. Apabila cabangnya tidak ada, kita isi 0. Kayak gitu. Sudah terlengkap terisi, baru kita bisa daftar menjadi mitra. Nah, oke. Selanjutnya kita menunggu sampai admin meng-approve. Oke. Nanti setelah admin mereview, kemudian melakukan approve, diterima sebagai merchant, maka akan ada notifikasi ya dari handphone seperti WhatsApp gitu di atas Nitro. Kamu telah aktif sebagai mitra, itu dipencet aja seperti kita kalau lihat WhatsApp. Nah ini ada pesan di sini. Kamu telah aktif sebagai mitra, silakan masuk ke menu mitra untuk mulai menjual produk gitu. Kita klik tanda panah ke kiri di atas tuh untuk back. Nah, inilah menunya, halaman utamanya untuk merchant atau resto ya. Langkah pertama daftar selesai, langkah kedua formulir pengisian selesai dan sudah di-approve. Langkah 3 dan 4 yang kita lakukan. Apa itu? Yaitu input detail toko, nama toko, alamat, jam kerja dan sebagainya. Yang terakhir adalah input menu. Jadi kita input dulu tokonya ya. Kita klik tanda plus ini. Yang kita klik adalah makanan, bukan mitra, tapi makanan. Karena mitra fungsinya lain. Kemudian barang, kita pilih yang toko.
submenu karena kita mau buat toko ya. Nah, ini kita masukkan lagi logonya. Ini download. Logo tokonya kita masukkan. Karena ini membuat toko, kita kasih nama lagi. Nama toko kita Sate Taichan Wong Londo. Misalnya gitu. Deskripsi kita bisa bikin deskripsi yang bikin orang tertarik untuk membaca, ya kan? Kemudian diklik jadikan sebagai tempat untuk pengiriman. Nah, ini akan diminta alamat, nah, supaya nanti pada saat order jelas harus dikirim kemana. Nah, di sini kita bisa, kalau teman-teman itu bisa langsung pilih lokasi ini, ya kan? Tapi saya bisa pilih lokasi itu udah langsung di titik kita saat ini. Nah, misalnya kita sedang di resto, langsung aja klik pilih lokasi gitu. Klik pilih lokasi. Nah, itu muncul Jalan Mahakam gitu. Tapi bisa juga kita misalnya sedang di rumah, kita sedang bikin aplikasi ini posisi di rumah, kita bisa input manual misalnya Rungkut Madya 80. Yang simple adalah ketika kita di lokasi tinggal simpan lokasi gitu aja. Ups, apa ini? Sebentar saya ulangi. Pilih Rungkut Madya 80 misalnya gini. Nah, ini nggak mau ya. What's going on? Nah, ini sudah. Nah, ini sudah Jalan Rungkut Madya. Kemudian kita isi jam kerjanya. Misalnya kita beroperasi hari Selasa sampai Minggu, maka Seninnya nggak usah dicentang. Ini wajib diisi hari dan jam. Jadi jam operasionalnya jam berapa. Artinya kalau di atas jam operasional tidak akan bisa order, tidak bisa gitu ya, seperti di aplikasi lain. Ini saya contohkan satu aja biar lebih cepat menjelaskannya. Misalnya dua deh, dari jam 8.30 pagi sampai jam 23. Nah, kemudian hari Minggu juga sama, jam 8 pagi. Sorry, ini sampai jam 12.00. Ini juga sama, dari jam sampai jam 23.00. Ingat ya, bukan 11 ya, yang dipencet 23.00 seperti ini. Nah, ini udah terisi toko, di atas ini kita pilih toko, logo, nama merchant, kemudian deskripsi. Kemudian kita isi alamat, kita isi jam operasional dan tanggal harinya ya, kita beroperasi hari apa saja gitu. Baru di bawah kita klik, di atas kita klik centang, itu untuk menyimpan. Nah, sudah ada sekarang. Oke. Tokonya sudah jadi, langkah ketiga selesai. Terakhir adalah input. Untuk input kita klik input menu. Saya kasih contoh satu menu. Kita klik plus di sini, makanan. Nah, ini biarkan menjadi tetap barang ya. Kemudian menu ini mau ditempelkan ke toko mana? Kita klik submenu. Kita pilih menu ini tempelkan ke toko Sate Taichan. Nah, ini caranya. Jadi jangan lupa beda sama yang pertama tadi ya. Kemudian kita upload foto makanannya seperti ini. Misalnya apa ya? Mana dia ya? Oops, sorry. Saya ulangi lagi. Harusnya di sini. Oh, ini dia. Misalnya ini kok nggak ada ya? Ini aja deh. Nah, misalnya seperti ini. Nih. Nah, kita crop. Sate Taichan plus gini aja, saya paket 1 misalnya gitu ya. Deskripsinya kita isinya apa saja. Kemudian kita kasih harga, misalnya harganya 35.000. Nah, klik daftar dapat dibayar secara online, kita centang.
Kemudian gramnya kita isi kurang lebih 250 gram misalnya ya. Nah, ini kita sesuaikan alamat Jawa Timur, Surabaya, Sukolilanya salah, yang benar adalah Rungkut. Nah, ini. Seperti ini. Nah, lokasinya di Rungkut. Oke, jika sudah, kita juga bisa nambahkan foto. Foto ini bisa sampai 5 ya. Jadi supaya user kita nanti lebih seneng lihatnya, kita bisa kasih foto-foto yang lain. Misalnya sisi yang sini, kita tadi belum input. Nah, misalnya begini. Nah, oke. Jika sudah, kita centang di atas. Tek. Selesai. Sudah selesai. Semua prosesnya selesai. Kita punya toko namanya Sate Taichan Wonglondo. Kalau mau lihat pencet tombol pensil itu, tombol edit ya. Ini adalah tokonya. Nah, kemudian di bawah ada menunya. Kalau mau lihat detailnya, kita pencet lagi itu menunya Sate Taichan paket 1 dipencet. Nah, inilah detailnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, selesai. Ini ada informasi supaya teman-teman tahu. Di sini ada produk, kemudian di bawah itu ada tab penjualan. Nah, ini penjualan kita, di mana kita bisa lihat ada saldo 140.000. Contohnya transaksi ini. Sorry, penjualan. Nah, kalau seperti ini kita bisa refresh ya. Saya ulangi dulu. Mitra. Nah. Oh, penjualan masih nol, betul, karena belum ada yang laku. Ya, tadi belum di refresh. Tadi karena saya buka akun lain ya. Jadi memang masih nol, tidak ada penjualan. Kemudian pesan. Tadi ini pesannya baru aktif. Kemudian sebelahnya lagi diskon. Kita bisa nginput diskon di sini. Misalnya kode vouchernya Februari 2021. Tanggal mulainya hari ini 21 jam 1. Tanggal berakhirnya misalnya sampai akhir bulan 28 Februari jam 23 malam. Oke. Yang didiskon apanya? Produknya atau ongkirnya? Kita klik produknya. Jangan ongkirnya ya. Semua tipe pembayaran oke, hanya dengan saldo. Bentuk potongan bisa cashback, bisa saldo. Ya, kita beri potongan harga. Dalam harga, misalnya tadi harganya 35.000 ya, kita kasih potongan 5.000, misalnya anggap aja 10.000 potongannya. Sorry, ini jumlah voucher. Jumlah vouchernya kita batasi mau berapa. Kita mau promo misalnya untuk 50 pembelian 50 voucher kita sediakan. Kemudian kita input di sini diskonnya berapa gitu ya. Minimal pembeliannya misalnya 35.000 satu paket, ini misalnya 2 paket. Jadi minimal 70.000 dapat potongan 10.000 gitu ya. Tersedia 50 voucher, kurang lebih gitu. Kode promonya, kode vouchernya adalah Februari 2021. Ini kita bisa setting. Nah, jadinya seperti ini. Jelas? Kalau kita mau lihat pesan di atas, ini ada tanda kayak pesan itu. Kemudian kalau mau lihat saldo, diklik saldo sebelah kiri atas, saldo 0. Ini bisa tarik saldo, bisa top up gitu ya. Kita bisa top up. Kemudian di sini untuk melihat akun dan sebagainya, ada di gambar orang itu kita klik. Nah, ini ada saldo, ada pengaturan, ada referral. Seperti ini ya. Gitu. Selesai. Oh, satu lagi, sorry. Saya akan coba buka melihat dari sisi user. Ini adalah aplikasi user. Nah, ini order sebelumnya kita diminta memberikan bintang. Oke. Nah, ini kita lihat di menu makanan. Nah, ada tuh Sate Taichan Wonglondo gitu ya. Sate Taichan Wonglondo paling atas. Kita klik, nah, muncul. Ini adalah tokonya. Tokonya, lokasinya, jam operasional. Kalau dipencet bisa muncul Sabtu Minggu. Kemudian kita bisa order juga satu ke keranjang, pilih kurir. Lokasinya misalnya user enak tinggal pilih lokasi tujuan, udah langsung lokasi dia saat ini. Ini jaraknya sekitar 7,8 kilo atau dengan harga 16.000 ongkirnya. Gitu ya. Harga ini bisa berubah-berubah tergantung situasi persaingan harga di pasaran. Yang pasti kita akan pasang lebih murah dari kompetitor, itu yang pasti.
Nah, kemudian pilih pembayaran, gunakan saldo misalnya. Oh, saldo nggak cukup. Nah, tapi ini kita hanya testing ya. Misalnya masukkan kode voucher tadi Feb 2021 gitu ya. Diklik input voucher, nah, ada potongan. Oh, nggak bisa karena ada minimum pembelian 70.000. Gitu. Kalau ini saya jadikan 2, nah baru ada diskon potongan 10.000 ya. Dari harusnya 86.000 menjadi 76.000 gitu. Itu. Terima kasih.